Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terbukti pada saat ini kita sudah menginjak di tahun yang baru, tahun 2023. Kita bersyukur kebaikan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan kebenaran firman Tuhan, saya beri judul, Jangan Mengeluh. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Mengapa? Karena kalau kita tahu bersyukur, kita tidak akan pernah mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang suka mengeluh atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Seringkali ketika mereka menghadapi masalah dan kesusahan, mereka selalu bersungut-sungut atau mengeluh kepada Tuhan. Bahkan selama perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka berulang kali mengeluh bahkan bersungut-sungut kepada Musa, terlebih kepada Tuhan. Contohnya ketika mereka berada di padang gurun Sur, mereka telah berjalan selama 3 hari dan belum mendapatkan air. Setelah sampai di Mara, mereka menemukan air tetapi tidak dapat meminum air tersebut karena air itu terasa pahit. Bahkan ketika mereka sedang kelaparan di padang gurun Sin, dari situ mereka mulai mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat para pengintai menyampaikan bahwa negeri yang diintai mereka adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan perawakannya tinggi-tinggi, mereka menjadi takut dan gentar. Lalu mereka bersungut-sungut lagi, bahkan mengeluh kepada Tuhan dan menuduh Tuhan telah sengaja membawa mereka keluar untuk ditewaskan oleh pedang. Nah, mereka telah mengecewakan dan membangkitkan murka Tuhan sehingga Tuhan akan memusnahkan mereka. Namun karena kesabaran dan permohonan daripada Musa, Tuhan menghukum mereka dengan tidak mengizinkan mereka melihat tanah Kanaan. Kita bisa lihat di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-20 sampai 23. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Bangsa Israel tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan tidak tahu bersyukur. Mereka tidak mengingat kembali bagaimana Tuhan telah banyak melakukan mujizat dan menolong kehidupan mereka. Walaupun bangsa Israel mengalami atau menghadapi banyak kesusahan selama menempuh perjalanan di padang gurun, tetapi tangan Tuhan senantiasa selalu menyertai kehidupan mereka. Sayangnya setiap kali mereka menemui masalah atau menghadapi masalah, mereka cepat mengeluh dan segera lupa bagaimana Tuhan telah menolong mereka sebelumnya. Karena mereka hanya fokus kepada apa yang mereka hadapi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita. Sepanjang hidup kita ini, kita pun sering mengalami masalah, kesusahan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa biarlah kita tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengeluh atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang sedang mengalami penganiayaan. Dia mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita harus belajar mengucap syukur baik saat segala sesuatu berjalan lancar maupun ketika kita sedang mengalami masalah. Baik senang maupun susah, kita harus tetap senantiasa bersyukur. Karena di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Percayalah bahwa apapun yang kita alami adalah atas seizin dan berada di bawah kendali Tuhan. Belajarlah untuk tidak cepat mengeluh atau bersungut-sungut, tetap tenang ketika menghadapi masalah pergumulan, dan biarlah kita tetap senantiasa berdoa, memohon agar Tuhan selalu berkenan atau memberikan jalan keluar bagi setiap apapun yang kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita atau apa yang akan kita alami ke depannya. Tetapi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biarlah kita mau tetap terus berjalan dengan iman dan berhenti mengeluh atau bersungut-sungut. Dan biarlah kita memperbanyak bersyukur sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dalam hidup kami untuk kami tidak mengeluh, tetapi kami memperbanyak bersyukur atas setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu bersama kami, Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau tetap serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjaga, melindungi, serta memberkati bangsa kami. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, terlebih khusus bagi jemaat GPDIC OTW Temanggung dimanapun mereka berada. Kiranya juga Engkau yang akan tetap senantiasa menolong mereka. Engkau yang akan tetap terus menyertai, melindungi, menjagai kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, kiranya Engkau yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, kehidupan kami di sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap terus memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.